Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, semangat bergabung di kelas Bahasa Indonesia dan semoga kalian dimudahkan dalam memahami tiap pelajaran yang diberikan. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Saya harap kalian mendengarkan materi ini dengan serius dan sungguh-sungguh karena materi ini sangat bermanfaat atau pastinya akan kalian butuhkan ketika kalian ingin mengisi lowongan pekerjaan di instansi, di lembaga, atau di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga pekerja. Namun sebelumnya perlu kita ketahui tujuan dari pembelajaran surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi pada pembelajaran ini nanti kita akan belajar menentukan isinya surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematikanya bagaimana, dan juga menemukan hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan atau hal yang tidak perlu dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke sistematika dan juga isi serta hal-hal yang penting yang ada dalam surat pekerjaan itu, kita akan mengetahui dulu yang namanya surat lamaran pekerjaan. Jadi pengertian surat lamaran pekerjaan itu sendiri adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini diberikan orang yang memang memerlukan pekerjaan, ditujukan pada orang yang memang membuka loker atau yang memerlukan tenaga kerja. Jenisnya sendiri surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama yaitu yang model gabungan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu dalam satu lembar berisi surat lamaran pekerjaan dan juga kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu jadi satu lembar. Biasanya seperti itu. Dan ada lagi yang model kedua yaitu model terpisah. Ini yang sering dipakai, yang sering juga kita temui. Dalam model terpisah ini biasanya satu lembarnya itu ada kata-kata yang menyertakan dokumen-dokumen yang mendukung surat lamaran pekerjaan itu. Misalnya berikut ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai bahan pertimbangan. Di antaranya salah satunya itu ada tertera, saya cantumkan daftar riwayat hidup satu lembar lah. Daftar riwayat hidup yang tertulis terpisah itulah yang dinamakan sebagai surat lamaran pekerjaan dengan model terpisah. Berikutnya sumber dari surat lamaran pekerjaan ada beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kita misalnya di rumah tidak ada pekerjaan, kemudian kita punya ijazah atau kita punya kemampuan dan ingin bekerja, kita sebar surat lamaran pekerjaan ke beberapa tempat, baik itu tempat itu membutuhkan atau tidak, yang penting kita memberikan surat lamaran pekerjaan itu dengan harapan instansi, lembaga atau orang yang kita beri surat lamaran pekerjaan itu ada 1-2 yang memanggil kita untuk interview atau bahkan lebih enaknya lagi memanggil kita untuk bisa bekerja atau bergabung di tempat mereka. Itu inisiatif sendiri ya. Berikutnya ada yang surat lamaran pekerjaan itu sumbernya, jadi lokernya, maksudnya di sini lowongan pekerjaannya loh ya. Lowongan pekerjaan itu bersumber dari media massa, bisa berdasarkan koran, majalah, tabloid atau selembaran. Biasanya di koran itu juga sering tertera loker, lowongan pekerjaan, kemudian majalah, tabloid atau selembaran yang biasanya ditempel-tempel di jalan atau di tempat-tempat umum. Bahkan ada juga yang misalnya kalau kita sedang pergi ke suatu tempat, di toko itu tertulis dibutuhkan karyawan. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber lowongan pekerjaan yang nantinya kita bisa mengirim surat lamaran pekerjaan ke situ. Berikutnya ada surat lamaran pekerjaan itu juga bisa kita tujukan
dari sumber berdasarkan media elektronik. Bisa sumbernya loker itu dari internet, bisa dari Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Dan juga ada lagi yang lowongan pekerjaan itu bersumber dari orang lain atau dari pihak tertentu, misalnya saudara kita, kakak kita, atasan kita, kolega kita, itu juga bisa memberi informasi loker sehingga kita bisa mengirim surat lamaran pekerjaan ke sana. Itu tadi sumber dari loker yang bisa kita kirimkan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan yang baik, yang pertama itu ditulis menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena surat lamaran pekerjaan itu bersifat surat pribadi resmi, maka bahasa yang digunakan itu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi bahasanya itu harus baku, resmi. Berikutnya, untuk rata kanan dan kiri harus simetris. Jadi misalnya kalau kita memakai rata kanan 4, berarti kiri juga harus 4. Selanjutnya, menggambarkan sikap optimis dari pelamar. Jadi dalam surat lamaran kerja itu kita bisa tahu bahwa si pelamar itu optimis atau dia mudah menyerah. Itu dari kata, dari bahasa yang digunakan itu bisa terlihat sekali menggambarkan bahwa sikap si pelamar itu seperti apa. Selain itu, yang perlu diperhatikan jika penulisan surat lamaran pekerjaan itu berupa tulisan tangan, maka tulisan tangan tersebut harus rapi, tidak ada coretan ataupun tidak ada hapusan seperti stabilo kemudian ditindas lagi, tidak boleh ya, itu namanya tidak rapi. Berikutnya, unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada lampiran, hal atau perihal, tempat dan tanggal penulisan surat, alamat tujuan, salam pembuka, pembuka surat, isi, penutup, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Berikut kita akan uraikan satu persatu. Pertama, kita mulai dari tempat penulisan surat dan juga tanggalnya. Kalau kita mengirim surat lamaran pekerjaan itu ke luar kota kita tempat tinggal kita, misalnya kita berada di Tuban, kemudian kita mengirim surat lamaran pekerjaan itu di kota lain, maka tempat penulisan surat bisa ditulis Tuban atau kota tempat kita tinggal. Namun jika tempat kita tinggal itu di Tuban misalnya, kemudian kita mengirim surat ke perusahaan yang ada di Tuban, kita bisa menulisnya sesuai dengan kecamatan kita tinggal. Misalnya Tambak Boyo, 26 Mei, ingat ya, untuk bulannya kita tidak boleh disingkat, harus ditulis huruf. Misalnya Tambak Boyo 26 Mei 2020, itu berarti perusahaan yang kita kirim itu berada di Tuban. Jadi kita bisa menulis tempatnya di kecamatan kita tinggal. Berikutnya perihal atau hal. Ini yang seringkali terjadi kesalahan. Kita lihat banyak sekali ada yang nulis perihal garing garis miring hal. Itu sebenarnya salah. Yang betul adalah kita tulis salah satu. Kalau kita memakai perihal maka cukup perihal saja. Kalau kita memakai hal, maka cukup hal saja, tidak boleh kedua-duanya ditulis. Maksud dari perihal atau hal ini adalah mewakili isi atau kalau dalam karangan disebut judulnya. Jadi isi dari surat itu apa? Misalnya perihal lamaran pekerjaan sebagai sekretaris, lamaran pekerjaan sebagai karyawan toko, lamaran pekerjaan sebagai kasir, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari hal. Jadi isinya harus mewakili seluruh isi tersebut. Kemudian lagi berikutnya berupa lampiran. Nah ini lampiran, usahakan jangan menulis misalnya 10 lembar, 5 lembar, jangan seperti itu ya. Jadi usahakan berapapun lembaran yang nanti kita lampirkan harus ditulis satu berkas
atau 1 bendel. Dan penulisannya tidak menggunakan angka 1 ya. Kemudian kesalahan lagi seringkali kita temui bahwasanya menulis lampiran itu satu itu ditulis angka, kemudian ada dalam kurung SATU baru berkas. Itu salah. Yang betul adalah SATU berkas atau SATU bendel. Jadi ditulis huruf, bukan ditulis angka. Sudah di sini jelas dimengerti? Baik, saya lanjutkan lagi ke alamat tujuan surat. Lah berikutnya ada namanya alamat tujuan surat. Penulisannya yang pertama YTH titik. Diingat YTH titik bukan YTH koma ya. Y-nya huruf kapital, TH-nya ditulis huruf kecil. Kemudian setelah YTH titik itu kita tulis jabatan yang kita tuju orangnya, orang kita tuju lamaran. Contohnya gini, maksud saya orang itu misalnya YTH itu tanpa kepada loh ya. YTH direktur. Lah berarti kita mengirim surat lamaran pekerjaan itu untuk direktur. YTH jabatan orangnya yang kita tuju, jangan menulis nama jabatannya, namanya saja, jangan ditulis nama personalnya, jangan. Misalnya kesalahannya tertulis misalnya seperti ini. YTH Direktur Utama PTA Ibu Ani misalnya. Itu kesalahan ya. Karena apa? Dikhawatirkan kalau surat lamaran pekerjaan itu nyampe ke tempat tersebut, ternyata Ibu Ani sudah tidak menjabat di posisi itu. Berarti surat lamaran pekerjaanmu sudah tidak terpakai. Karena ditujukan untuk ibu personal ya. Setelah itu kita ulangi lagi ke YTH tadi ya, maaf ada yang terlewat. Penulisannya tanpa menggunakan kepada loh ya, langsung YTH titik. Karena kepada itu sudah diwakili dengan kata YTH, termasuk deep structure, kalau nggak salah itu namanya deep structure ya. Jadi penulisannya langsung YTH, nama jabatannya, kemudian alamatnya. Penulisan alamat juga tidak boleh disingkat, tidak boleh JL titik atau JLN titik, tapi harus ditulis JALAN, jalan. Kalau ada nomor berarti nomor, tidak boleh ditulis no titik atau yang lainnya, NMR misalnya, tidak boleh ya, tidak boleh disingkat intinya. Baik, selanjutnya setelah itu kita masuk ke bagian tubuh surat. Tadi itu bagian kepalanya. Dalam bagian tubuh surat itu ada yang namanya salam pembuka. Salam pembuka beda dengan pembuka surat. Beberapa yang kita temui ada yang disamakan, tapi sebenarnya beda. Salam pembuka itu bisa berupa dengan hormat, Assalamualaikum, salam sejahtera, kemudian salam olahraga, salam Indonesia, semangat pagi. Itu macam-macam dari salam pembuka. Tapi biasanya dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka itu ditulis dengan hormat. Penulisannya yang pertama, D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kecil, diakhiri dengan tanda baca koma. Saya ulangi lagi, D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti tanda baca koma. Sudah mengerti? Soalnya kesalahan biasanya sering terjadi di sini. Oke, kita lanjut sekarang ke pembuka. Pembuka surat biasanya berisi sumber loker. Kita tahu dari mana informasi lowongan pekerjaan itu kita dapatkan. Misalnya ini setelah membaca iklan yang Bapak Ibu muat, berarti ini bersumber dari iklan ya. Kalau bersumber dari iklan, maka sertakan pula kapan tanggal dimuatnya ini loker tersebut. Misalnya tanggal 24 Mei 2008 ya. Jangan lupa menulis lamaran surat pekerjaan itu jangan terlalu lama dari tanggalnya. Misalnya pengumumannya 24 Mei, kita lihat 2008, kemudian kita Agustus baru membuat, itu berarti kita telat
ya. Berikutnya kita masuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nah, ini isi surat lamaran pekerjaannya biasanya menyertakan kita itu siapa, sedikit dari identitas kita. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu bersama ini saya lampirkan. Lah, lampiran ini, kemudian lampiran yang terakhir terdapat juga daftar riwayat hidup. Berarti ini adalah tipe model surat lamaran pekerjaan yang model terpisah, karena daftar riwayat hidupnya ditulis di lembaran lain. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti untuk materi ini? Baiklah, sekarang kita lanjut untuk bagian penutup. Pada bagian penutup surat lamaran pekerjaan itu berupa harapan. Jadi si pelamar berharap agar dia bisa bergabung di instansi atau tempat yang dikirimi surat lamaran pekerjaan itu. Dan juga ucapan terima kasih atas perhatiannya, kemudian minta maaf. Itu jika ada kata-kata yang salah, seperti itu bagian penutupnya. Sekarang kita masuk ke dalam salam penutup. Setelah kita ada salam pembuka, pasti juga harus ada salam penutup. Tadi salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya juga harus hormat saya. Kenapa tidak ditulis hormat kami? Apa bedanya? Hormat saya merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Karena yang membuat surat itu adalah orang satu, maka menggunakan hormat saya. Beda kalau yang membuat surat lamaran pekerjaan atau yang mengharapkan itu banyak orang, maka kita menggunakan hormat kami. Dan dalam surat lamaran pekerjaan tidak mungkin ya ada membuat surat lamaran pekerjaan kemudian bersama-sama menginginkan dengan satu surat lamaran pekerjaan, itu tidak mungkin sekali. Ya, makanya di situ kita buat hormat saya. Jadi personal orang itu sendiri, satu orang yang membuat. Yang menginginkan juga satu orang. Satu lamaran pekerjaan itu satu orang. Berarti menggunakan kata hormat saya. Penulisannya pun sama tadi. Hanya ditulis huruf kapital, S-nya ditulis huruf kecil, kemudian diikuti dengan tanda baca koma. Sekarang kita lanjut kepada kaki surat. Nah, tadi ada kepala surat berupa tempatnya, kemudian sampai ke tujuannya ya. Kemudian ini sampai kaki surat berisi tanda tangan dan nama pelamar. Jadi setelah salam penutup itu kita tanda tangani surat lamaran pekerjaannya, baru ditulis nama terang pelamar pekerjaan. Kemudian saya tambahin informasi penting lagi. Kita kembali ke bagian isi, tadi lupa, tidak saya sampaikan. Di bagian isi, di bagian pembuka ya. Ya, di bagian pembuka itu ada yang namanya nama, kemudian alamat ya, kemudian baik di bagian pembuka atau daftar riwayat hidup itu biasanya disertakan nomor atau email. Saya harap kalian nomor HP mulai sekarang kalau bisa tidak ganti. Karena biasanya rezeki datang itu dari nomor yang tetap. Atau siapa tahu ada yang menghubungi itu tidak bingung. Dan alamatnya juga seperti itu, harus ditulis jelas. Alamatnya ditulis jelas, kemudian nomor HP-nya selama kita melamar surat pekerjaan jangan ganti. Barangkali ada rezeki nyasar atau barangkali dipanggil dalam wawancara, interview atau yang lain bisa dihubungi. Emailnya juga seperti itu, harus email yang aktif ya. Oke, demikian sedikit keterangan tentang surat lamaran pekerjaan. Saya harap kalian bisa membuatnya dengan baik dan benar, dan besok kalian bisa dimudahkan dalam menempati posisi kerja, bisa bekerja sesuai dengan. Oke, saya akhiri, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.